بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والتمكين والمحبة والرضا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku At-Tauhid, masih di bait Aqidatul Awam, imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana fihi minal ajab. Imanuna biyaumin akhir. Kita sudah belajar al-ba'ts wan nusyur, sudah belajar al-hisab. Itu ada berapa bahasa Indonesia apa? Berapa karang atau berapa poin itu. Yang pertama al-barzakh kita, adabul barzakh sudah, sama adabul qabr, soal al-qabr sudah. Al-barzakh sudah. Terus al-ba'ts sudah kita belajar. Masih asy-syafa'ah juga kemarin kita sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin juga kita belajar asy-syafa'ah sama al-hisab. Hari ini kita masuk ke al-mizan. Al-mizan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-mizan, di mana al-mizan? Al-wazn wal-mizan. Al-mizan. Al-mizan itu yang pertama di antara ulama, tapi itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-mizan itu bentuk, kita bisa lihat bentuk, ya kan bilang ya, bentuk atau benda kita bisa lihat. Bukan seperti Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah bilang itu bukan hakikat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang enggak. Mereka bilang bentuk atau benda seperti kita lihat, bisa lihat. Ada dua kaffah. Saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab itu yang dari kanan dari kiri itu, dan satu namanya kaffah. Ada satu kita biasa lihat orang yang tembang. Ini sekarang elektronik ya kan? Sekarang elektronik taruh sudah nomor angkanya sudah keluar. Zaman dulu itu ada dua. Dari kanan, dari kiri. Caranya zaman dulu di sini yang naik turun. Ada juga yang zaman dulu ada seperti apa namanya sya'ratul mizan. Sya'ratul mizan seperti jarum. Jarum kalau dia ke arah kanan, ke arah kiri. Itu caranya itu atau timbangan atau mizan di sana. Bagaimana enggak ada yang kasih tahu bagaimana dia yang naik turun atau yang punya apa sya'ratul mizan. Tapi hasilnya di hari kiamat harus ada timbangan amal kita. Yang kita harus faham, wa mithlu hadzal wazn wal mizan yajib al iman bi anna al ibad tuzanu a'malahum. Tuzanu a'malahum. Itu timbangan ya kan, atau timbangan. Seluruh kerjaan manusia yang baik atau tidak baik atau buruk, kita baik bilang atau khairan atau syarr. Wa qala ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Hari kiamat kita bawa atau kasih atau ada mizan. Wa in kana habbatin fala tudlamu nafsan syai'a. Tidak kurangi dari hak orang itu walau sebutir biji jintang atau macamnya. Maksudnya walau kecil. Fala tudlamu nafsun syai'a. La ilaha illallah. Wa in kana mithla habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walau itu kecil sedikit pun
sampai seperti tadi kita bilang sebutir atau biji jintan atau macamnya, kamu bisa ketemu atau lihat kerjaanmu atas mizan. Mizan itu, jadi Syekh itu khilaf yang diantara ulama, seperti macam Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah bilang bukan hakikat, bukan timbangan seperti kita lihat, itu maksudnya timbangan amal kita seperti timbangan syair. Mungkin di sini kalau ada yang belajar ilmu al-urud, ilmu mawazin syair, ini syairnya ini benar atau tidak, itu ada mizan. Mizanun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, itu dari kata dia bisa lihat, oh ini katanya salah. Saya mungkin kasih timbangan sekarang. Ini langsungnya lihat bahasa Syekh Faisal, oh ini bukan Arab. Kenapa? Karena ada timbangan dari bahasanya di dalam kepalanya. Bisa langsung, oh ini bukan Arab. Saya lihat orang Indonesia lagi bicara bahasa Arab, ini bukan, maaf, tadi Syekh Faisal bukan orang Indonesia. Karena bahasanya masih kurang. Itu namanya Mu'tazilah bilang seperti itu. Wazan hari kiamat atau timbangan hari kiamat seperti yang kita bilang ma'nawi, bukan hissi. Itu ra'i ulama. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah SAW kasih di dalam riwayat hadis timbangan punya dua arah. Kalau kita taruh langit dan bumi di dalam riwayat hadis, langit dan bumi di satu arah, taruh la ilaha illallah di arah yang kedua, arah yang la ilaha illallah itu lebih berat. Itu artinya apa? Artinya ulama faham dari situ ada benda atau ada alatnya khusus. Tapi Mu'tazilah tetap mau seperti itu. Syekh ini mereka salah atau kita yang benar? Kita yang pertama harus ikut as-sawadul a'zam. Yang paling banyak di dunia ini siapa? Mu'tazilah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bilang ada bentuk? Ahlus Sunnah atau ada benda? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus itu, tapi Syekh itu bicara mereka atau pikiran mereka itu kadang-kadang bisa masuk akal, ya kadang-kadang bisa masuk akal, tapi jangan sampai kamu seperti itu. Apa itu jangan sampai seperti itu, Syekh? Jangan kamu lihat banyak bilang tidak boleh, tapi saya bilang boleh. Ini kamu siapa? Ini itu ada berapa ulama? Bukan berapa ulama. Berapa orang mungkin kita bilang YouTuber atau ahli sosial media, kadang-kadang dia mau dapat nonton banyak videonya, dia masuk. Kamu lihat kadang-kadang saya sendiri masuk ke si fulan. Ini fulan di WA-nya atau di Instagram-nya dia lagi menjelas tajwid. Kadang-kadang saya lihat video bawa itu orang biasa, bukan ahli tajwid, bukan ahli qiraat. Dari awal videonya mungkin dia main-main, kisah kasana kasini, tidak ada cara ini dari videonya atau dari belajarannya atau dari foto-foto. Tidak, di dalam satu hari tiba-tiba jadi ada berapa video tajwid. Habis itu tajwid kadang-kadang dia cari ilmu ini mungkin elektronik. Ada berapa video ya, karena maksudnya mau lihat apa, mau banyak yang nonton videonya. Ini juga kadang-kadang seperti itu di macam lain tafsir. Sampai dia bilang, saya mau lihat siapa yang bisa kasih jelasin ini. Fulan, semuanya fulan dan fulan atau ahli tafsir bilang begitu, tapi saya bilang gini. Ini kamu siapa? Ini gila, kamu orang gila. Kenapa gila? Maaf, mungkin katanya keras, tapi kenapa gila? Karena semuanya bilang tidak seperti itu, atau fahaman ayat bukan seperti itu. Kamu bilang enggak, fahamannya gini. Ini gila karena kamu beda sama ribuan orang yang sudah baca atau belajar tafsir ayat tersebut, bilang tafsirnya gini, kamu bilang sendiri, yang kamu sendiri bilang artinya ini salah.
Tapi seperti saya tadi bilang, ini ra'yun atau pendapat dari Al-Mu'tazilah. Ini satu. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah wa qala ta'ala faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu, artinya ada yang berat, ada yang ringan. Itu. Bagaimana caranya? Pasti ada alat. Gimana ada yang sudah lihat, ada yang belum, itu Rasulullah, hadis-hadis dari Rasulullah, dari sahabat, dari ulama kasih tahu bagaimana. Sudah ada yang sudah lihat atau belum? Karena nggak ada yang pernah balik dari akhirat bilang sama kita ya. Mereka kasih satu orang kasih cerita, tapi nggak tahu itu benar atau tidak. Ada satu orang bilang sama dia, kayak dia orang kurang ajar atau kurang sulpan itu bilang kalau mereka takutin dia itu kamu harus takut nanti ada akhirat, nanti ada hisab, iqab. Dia bilang nggak ada yang balik dari akhirat kabur, nggak ada. Nggak ada yang kabur dari akhirat atau dari makam atau itu. Maksudnya kayak tidak percaya. Ya Muslim. Tidak Muslim, dia Muslim tapi kayak tidak percaya tentang masalah ini. Kalau mereka bilang entar di di kubur itu ada azabul qabr, bilang enggak ada yang sudah balik dari situ, kabur dari situ. Mereka diam, rasa ini salah. Juga ini kurang ajar sama Allah Ta'ala, kurang adab. Tidak mungkin. Tapi ya mereka kasih ceritanya waktu mereka taruh di kubur atau makamnya, mereka mau makam, mau kubur ya kan. Mereka bilang masih ada. Mereka belum tutup, dia pergi atau berdiri dari makamnya, kabur. Kemana enggak tahu mereka. Cari-cari sudah tidak ketemu. Ya, kenapa? Karena dia lihat apa yang Allah Ta'ala siap untuk dia. Ini kita harus perhatian. Harus kita perhatian. Ini cerita dari zaman dulu. Mungkin bisa jadi. Ini ulama bilang dari katamu. Jangan kamu harus kamu pakai kata-kata yang baik. Ada yang tanya sama kamu, bagaimana kabarmu? Saya sakit sedikit, tapi masih bisa pergi. Jangan bilang, oh saya sakit sampai tidak bisa pergi itu tadi malam. Sakit benar, tapi jangan bilang sampai seperti itu. Bisa tambah sakit, benar. Ya, mereka kasih satu orang contoh, satu orang bilang kalau ada yang tanya sama dia, bagaimana kamu kabarmu? Dia bilang separuh, setengah. Apa setengah bagus, setengah maksudnya hidupnya. Mereka bilang selalu kalau ada yang tanya sama dia maksud tidak bilang alhamdulillah, tidak bilang kurang sehat seperti orang Indonesia. Kasih kata ini tidak bagus, atau mungkin kita bilang oh ini Syekh kata biasa aja, separuh aja, setengah aja. Artinya saya tidak sehat 100%, juga tidak sakit 100%. Jangan, harus kita. Kenapa? Di dalam syariat bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada sesuatu yang ganggu kamu, lagi sakit, lagi itu, alhamdulillah ala kulli hal. Mereka tanya sama orang tersebut, gimana kabar? Dia bilang setengah-setengah. Mereka bilang dia bakar. Qadarullah, kebakaran di rumahnya atau itu bakar separuhnya, setengahnya. Karena katanya tidak bagus. Jangan sampai seperti itu. Ada sesuatu yang masih kurang, alhamdulillah ala kulli hal. Kaif halak? Alhamdulillah bikhair. Ma kurang sehat, alhamdulillah ala kulli hal. Itu kata yang bagus. Ini apa? Masukan tambahan aja, tapi kita masih di al-mizan. Al-mizan itu ولا يكون في حق كل أحد لما ورد يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. هذا رواية حديث البخاري.
Ya Muhammad, wahai Muhammad, masukin dari umatmu orang yang tidak ada hitungan atau dari pintu kanan dari surga. Kita kemarin baca la hisab wala iqab wala mizan. Yang itu masuk surga lewat itu semuanya. Mungkin kita bilang setelah kita harian itu orang dalam. Kalau orang dalam lewat itu dari belakang sudah langsung, tidak lewat ini. Itu siapa? Yang dekat kepada Allah Ta'ala. Yang sifatnya kemarin kita bilang la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. La ilaha illallah. Fahuwa far'ul hisab. Fakullu man husiba wuzinat a'maluhu. Setiap orang yang ada hitungan atau hisab, pasti amalnya taruh di kanan kiri, lihat bagaimana. Oke. Wa min jumlati man tuzan a'maluhu al-kuffar. فتوزن سيئات الكفار غير الكفر يجاوز عليها بالعقاب زيادة على العذاب على عذاب الكفر. Orang kafir juga timbangan amalnya yang mana selain al-kufr. Ini fulan na'udzubillah kafir tapi masih melakukan hal-hal yang haram. Itu tanya juga tambah dosa. Karena al-kufr sendiri itu masalah kufur. Kamu tidak ikut agama yang benar, agama Nabi zamanmu, itu satu. Terus kamu pergi ke tempat haram, pergi ke situ, pergi ke sini, pergi ini lain. Kenapa? Biar tambah azab. Maksudnya biar tambah azab ke orang kafir. Nasallahu salamah. Wa hasanatuhum allati la tatawaqqaf 'ala an-niyyah kal-'itq wa silatur rahim wal waqf fa yukhaffaf anhum bidzalik. Itu orang kafir yang melakukan kebaikan. Ada balasan dari Allah Ta'ala? Ya ada. Ada balasan. Kal-'itq. Orang kafir mereka itq. Itq itu bebas budaknya. Bebasin budaknya. Bagaimana? Dapat pak? Ya dapat. Sampai kita tahu ceritanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Lahab bagaimana? Di hadis Sahih Al-Bukhari. Ru'ya ba'da mautih. Abdullah bin Abbas bilang ada satu orang mimpi Abu Lahab. Tanya sama dia, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Dia bilang, di hari Senin Allah Ta'ala meringankan siksa saya di hari Senin. Kenapa? Karena hari itu saya senang waktu lahir Nabi Muhammad SAW. Itu Suwaibah datang sama dia. Abu Lahab namanya apa itu? Abdul Uzza mungkin kalau tidak salah. Saudaramu dapat anak. Itu Abdul Muttalib. Dia senang, bilang sama dia kamu bebas. Itu adat Arab juga. Dimanapun mungkin enggak tahu. Di Indonesia enggak tahu, belum pernah dengar seperti itu. Orang Arab kalau senang kalau kamu kasih kabar yang gembira kasih kasih balasan atau kasih seperti sesuatu tanda hadiah karena kamu bawa kabar yang baik. Suwaibah itu kasih tahu sama Abu Lahab, dia bilang sama kamu bebas. Allah Ta'ala tidak hilang balasan itu atau karena dia senang karena Nabi Muhammad lahir atau masih kecil itu waktu lahir. Juga bilang sama dia di hari Senin Allah Ta'ala kasih air keluar dari gumbul saya, dari gumbul ini. Setiap hari Senin saya minum air. Faedahnya kenapa? Karena dia senang sama lahir Nabi Muhammad SAW. Lahir ya kan? La ilaha illallah. Ini orang kafir. Orang yang Allah Ta'ala sebut namanya di neraka. Saya selanarang datalah. Tapi karena dia senang di hari tersebut ada balasan dari Allah Ta'ala. Apalagi orang yang mukmin, Muslim. Ini biar kita faham. Ini hadis sahih. Bukan hadis sufi. Kalau ada yang dengar, oh ini hadis orang sufi. Enggak, ini di Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Berarti yang mau senang di hari lahir Nabi Muhammad SAW boleh. Boleh. Ini dalilnya.
Ini dalilnya. Pasti ini orang kafir. Apalagi orang yang mukmin kalau dia senang. Harus kita kadang-kadang, kenapa saya bilang, kalau kita belajar, bisa paham. Bisa tahu jalan yang benar di mana. Ini mungkin banyak di sini. Kalau saya bilang sama di sini, sudah pernah dengar hadis ini atau belum? Padahal hadis ini di Sahih Al-Bukhari. Kita sering dengar bid'ah, jangan, haram, bid'ah. Betul. Syarahnya mungkin, syarahnya yang kita ini bid'ah mungkin. Bilang baru karena masalah baru. Ya, karena masalah baru. Tapi di asalnya dari mana? Itu dari Al-Bukhari. Ya, bukan masalah di situ. Ini kita lagi bahas berarti walau orang kafir, walau orang jahat, kafir sama jahat juga itu masih ada balasan. Oke, balasannya apa itu? Tadi seperti al-'idq, silaturrahim. Ada berapa orang kafir dia sama ibunya, keluarganya baik sekali. Juga wakaf. Itu seperti di Eropa, Amerika, mereka bikin tempat untuk orang miskin atau orang yang tidak punya rumah atau orang yang sudah tua, mereka ya kan bikin rumah orang tua atau enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Tapi itu dapat pahala ya pasti ada. Balasannya bagaimana? Itu yang kita harus paham. Fayukhaffaf anhum bidzalika min adzabi ghairil kufr. Meringankan siksa selain al-kufr. Al-kufr itu azabnya atau siksanya sendiri. Azab yang lain itu bisa ringan. Kenapa? Karena dia baik atau itu juga. Fatuzan a'maluhum li ajli fatuzan a'maluhum li ajli dzalika la lin najati min adzabil qabri min adzabil kufri. Timbangan itu kenapa? Biar mereka lihat. Kamu sudah kafir. Oke. Satu. Tapi lihat amalmu yang mana. Bagaimana? Lihat semuanya dosa-dosa. Sama kufur itu sudah ahli neraka. Biar dia tambah siksa lagi. Oke. La ilaha illallah. بدليل أن أبا لهب جوزي بالتخفيف بسبب عتقه لجاريته التي بشرته بولادته لأن عذاب الكفر لا يخفف عنهم ولا ينقطع. وأما قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, itu ada ayat bilang di hari kiamat Allah Ta'ala tidak timbangan amal-amal orang kafir. Oke, yang di surat Al-Kahfi. Oke, ay nafi'an, tidak ada manfaat dari timbangan tersebut. Itu minal khulud finnar, mereka kekal di neraka. Waqila hasanatu allati fi'luha fa'alaha, hasanat kebaikan yang dia mengerjakan di dunia ini yujaza alaiha, balasannya di dunia. Apa itu? Si'atul rizqi, tambah rizki, afiyatan fil badan, badannya sehat, wala yujaza alaihi fil akhirati. Ini masalah al-mizan. Fatuzan al-kutub. هذا بناء على أن الحسنات متميزة في كتاب والسيئات بآخر. Itu masalah mizan buku. Atau fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fa'amma man utiya kitabahu shimalihi. Di sini ada berapa masalah. Yang pertama, itu ada ulama bilang buku dosa-dosa semuanya sendiri atau buku dosa sendiri, buku kebaikan sendiri. Jadi kalau waktu terbang itu suhuf atau buku yang bisa pegang di tangan, itu artinya yang hasanah, sayyi'at, al-hasanat. قال هذا بناء على أن الحسنات متميزة في كتاب والسيئات ويشهد له حديث البطاقة فإنه قد ورد أن عبدا لله كتب على أن عبدا كتب عليه 99 سجلا من المعاصي. Itu ada riwayat hadis, ada satu hamba dia punya 99 buku dosa-dosa. Ini hadisnya. Mereka ambil dari mana biar kita paham bagaimana itu semuanya dari mana. Atau
Hadisnya ini hadis mau'izah, tapi mereka ambil, oh iya berarti dosa-dosa itu sendiri. Hadisnya bilang, anna 'abdan kutiba alaihi, tulis atau ditulis oleh malaikat, ya kan? 99 buku dari dosa-dosa. Oke. Kullu sujillin tuluhu maddul basar. Satu buku itu panjangnya seperti yang akhir kita lihat. Ini bisa berapa? 1 kilo, 2 kilo, ya kan? Akhirnya. Bisa. Kita bilang bagaimana Bu Aida ini? Caranya, katanya ini. Hah? Iya, panjang. Iya, panjang. Hasilnya panjang. Tapi batasannya panjang. Ini kita bisa lihat sampai mana itu? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya Syekh, ulama doktor itu mata bilang bisa lihat sampai 5 kilo. Berarti buku tersebut itu 5 kilo. Ulama itu dokter mata bilang bisa sampai 10 kilo. Berarti itu 10 kilo itu panjang buku tersebut. Tapi itu berapa buku? 99. Satu itu panjangnya seperti itu. Kalau 99 berarti kali 99. Ya, kalau kita bilang tadi 5 kilo kali 99, panjang. Itu semuanya dosanya. Artinya apa? Artinya itu sudah ahli neraka. Ahli neraka sudah. Yakin ahli neraka. Karena dosanya banyak sekali. Oke. Faqala. Fatudha'u fi kaffatil hasanat. As-sayyiat. Sijil itu buku-buku dosa semuanya. Yang tadi bilang 99. Satu buku panjangnya seperti tadi kita bilang. Itu semuanya taruh di kaffah. Kaffah tempat yang dosa. Itu ada khusus. Seperti kita lihat di tembangan zaman dulu. Tembangan ini bukan zaman dulu, masih ada sampai sekarang. Itu yang berat, ya kan, kasih. Biasa dia taruh kilo atau setengah kilo, taruh di satu tempat khusus. Tempat itu yang besar, taruh barang yang sayur atau tembangan yang lain itu yang kita mau beli. Itu caranya bagaimana? Artinya di hari kiamat juga ada satu khusus dosa, satu khusus kebaikan. La ilaha illallah. Taruh itu buku-buku tadi. Fatudha fayaqul lahu ya abdi hal fa'alta hasanatan. Kalau sudah dosanya taruh di kiri itu, Allah Ta'ala tanya sama dia. Kamu sudah pernah melakukan kebaikan, satu hasanah atau Fayaqullah ya Rabb. Artinya itu orang musrif ini, kasihan, ahli maksiat. Tidak. Di situ tidak bisa bohong. Kalau kamu bohong itu atau itu tutup mulut kamu, badan kamu bisa bicara. Jadi dia bilang enggak, tidak ada. Yaqul subhanahu wa ta'ala, baqiya laka indana aman. Ada satu. Itu kamu sudah tahu sendiri. Artinya apa? Kamu tahu ahli neraka, tapi masih ada satu amanah sama kita. Apa itu? Dia lagi bingung. Apa itu amanah yang saya tidak tahu? Fayu'maru bi ikhrajil bitaqah. Keluar satu surat itu. Ini kertasnya. Lagi lipat, ya kan? Itu namanya bitaqah. Kita bilang itu seperti kartu ATM, itu namanya bitaqah dalam bahasa Arab. Bitaqah, kartu bitaqah sarraf al-ali. KTP itu namanya bitaqah. Tapi bitaqah syakhsiyah. Bitaqah kuliah itu nomor hendak itu kuliah namanya bitaqah. Dalam riwayat Rasulullah fayu'maru bi bitaqah. Dia lihat, wah. Itu 99 buku, panjangnya seperti itu. Bitaqah ini kecil. Ini bisa apa di hadapan 99? Wahia warakatun saghira. Kertas kecil. Biqadril unmulah. Sekitar ini. Artinya kecil sekali. Tapi tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Mungkin ini manfaatnya dari sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar itu. Lihat. Qala fatudha'u fi kaffatil hasanat. Tadi buku atau kertas yang tadi tulisannya la ilaha illallah taruh di arah kanan yang kaffatul hasanat, tempat kebaikan. Semuanya itu yang di kiri terbang karena dia berat. La ilaha illallah. Qala fatatishu sijillatul ma'asi. Dosa-dosanya itu, buku-buku itu tatish. Tatish itu artinya terbang. La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tambahan, wala yathqulu ma'asmallahi syai'. Tidak ada yang berat, lebih berat dari nama Allah Ta'ala. Atau tidak bisa lawangan nama Allah Ta'ala di hari kiamat. Seperti zikir, seperti tauhid, tahlil itu tidak ada dosa-dosa bisa beratin dari zikir atau nama Allah Ta'ala. Fayaqul imdhu bi'abdi ilal jannah bifadli wa maghfirati. Ayo, ambil hambaku ke surga. Itu dengan rahmatku, ampuni dosanya dari aku. La ilaha illallah. Ini hadis dari mana? Mungkin ada yang bilang hadis ini bagaimana? Hadis Ahmad, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi wa sahahahu Ibn Hibban. Seluruh riwayat yang hadis semuanya saya juga hafal dari itu. Tidak ada kertasnya kecil. Walhasil hadis bitaqah itu ada kertas kecil tulisannya la ilaha illallah. Itu kadarnya yang bilang seperti ini itu tambahan. Wa nasaba ba'dhum adzal hadis al-Bukhari wa ini bukan dari Al-Bukhari, di buku lain. Ini mizan, ini tentang hari ini yang kita belajar al-mizan. Syekh, saya sudah pernah dengar itu, pernah ini, semuanya itu benar. Qala ayil a'mal fatusawwar al-a'mal as-salihah bi suratin hasanatin nuraniyah. Bagaimana syarat timbangan itu amal kita? Bisa Allah Ta'ala bisa kasih seperti benda atau bentuk atau sesuatu kita bisa lihat amal yang baik. Ini contohnya seperti orang yang masuk kubur. Setelah Munkar wa Nakir datang atau waktu mereka taruh di makam itu ada orang yang baik datang duduk di sebelahnya. Setelah mereka selesai tanya Munkar wa Nakir tanya, ada satu orang yang baik, harumnya, wanginya, terus pakaiannya. Dia bilang sama dia, kamu siapa? Bilang sama dia, saya amalmu yang baik. Itu kalau amalnya baik. Kalau tidak, itu bagaimana Syekh? Amal saya itu buat salat ini bagaimana bisa? Sudah itu aturan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa masuk lebih dari situ. La ilaha illallah. Wa tasawwaru al-a'mal as-sayyi'ah bi suratin qabihah. Tapi Allah Ta'ala kasih kayak gambar itu. Kalau amal yang baik seperti gambar yang baik, orang yang baik gambarnya. Tapi kalau buruk, na'udzubillah, kasih yang jelek juga. Kalau kamu lihat, tahu ini, na'udzubillah. Semua tu'udhu' fil kafal ma'adis. Wala yuqalu inna fihi qalbu haqaiq. La'annahu mithal. Wa ala taslim anna fihi qalbu haqaiq. Qalbu mutani' qalbun aqsam ila akhirah. Wa hal al-wazn bisanjin awla. Wa istudhir al-awwal tahqiqan lil adl. As-sanji itu yang tadi saya bilang apa kilo. Mizannya bagaimana? Tapi mizannya taruh ini 1 kilo, 2 kilo di sini di sebelahnya itu mungkin kita bilang dosanya di sini ada sekilo 2 kilo enggak biar jadi adil di sini dosa di sini kebaikan. Tidak ada berat lain. Ini seperti sekarang kalau kita mau beli, mereka taruh itu yang namanya apa itu? Dari besi ya kan? Atau dari rosas itu.
Biar kita tahu ini 1 kilo atau 2 kilo. Anak timbangan. Anak timbangan. Anak. Besi atau walhasil itu bukan masalah. Maksud saya itu mereka apa la ilaha illallah. Anak tembangan itu apa? Ada anak tembangan? Tidak ada anak tembangan. Anak tembangan apa itu yang di sebelahnya? Itu dosa sama kebaikan, hasanat sama sayyi'at. Itu untuk yang seimbang. Biar seimbang. Untuk seimbang. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-mizan. Besok insyaallah minggu depan kalau kita masih hidup kita lanjut di as-sirat. As-sirat. Wallahu a'lam bissawab. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yamurru 'ala as-sirat 'ala fi salamatin wa afiyah wa asra' min al-barqi war-rih bi idnihi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.